Oke, selamat sore, Tante. Nama saya Sore. Anastasia Maura. Di sini saya ingin bertanya mengenai public relation. Jadi yang pertama, pernah bekerja di perusahaan mana saja sih? Aku selama dari 296 ya sampai 2016 ada di beberapa tempat. Salah satunya Hard Rock Cafe Jakarta, Hotel Hilton Jakarta, City Anthony Boutique Cafe, Radio Cosmopolitan, Majalah Bazar, Cosmopolitan, Herald, Esquire, Mother and Baby, dan lain-lain. Oke, terus Terus, pertanyaan kedua, apakah skill yang dipelajari selama kuliah pada akhirnya dipakai dalam dunia kerja? iya, full. Cuman hanya memang um, kalau pendidikan PR itu kalau secara akademis kan banyak teori. Kalau di lapangan banyak sekali pengembangannya. Tapi secara teorinya kepake semua. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, apa saja teori yang dipelajari dalam kuliah? Pak, maaf. Apa saja teori yang dipelajari dalam kuliah yang paling banyak ditemukan dalam perusahaan? Komunikasi internal eksternal, press release, media relation, uh, bulletin, apa in-house magazine ya kalau di perusahaan itu kan kadang-kadang mereka suka bikin bulletin atau in-house magazine. Lalu report monthly report ke BOD mengenai perkembangan karena PR itu kan tidak hanya komunikasi untuk internal eksternal, tapi juga kita melakukan promosi dan kegiatan campaign. Nah, itu semua yang kepake di lapangan. Oke, baik. Pertanyaan keempat, skill apa yang tidak didapati dalam kuliah tetapi dibutuhkan dalam dunia kerja? Itu yang pasti intersocial skill. Jadi skill kita antar persona dan public speaking. Public speaking itu lebih kayak kalau kamu presentation, ya mungkin Oh iya. di kuliah kita dikasih ya how to present gitu ya. Tapi ketika di dunia kerja tuh sangat berbeda karena banyak pertanyaan yang harus kita jawab dan kita harus benar-benar paham dengan apa yang kita presentasikan dan dari body language, grooming segala macam itu kan juga diajarin ya. Iya. Itu sangat kepake banget itu di luar public Oke. speaking sama intersocial skill. Jadi mengenal orang, mempelajari karakter orang, berinteraksi dengan orang. Nah, itu kamu hanya dapat di lapangan. Di teori mungkin ada, tapi nggak bisa dijalanin kalau kamu nggak ada di dalam dunia kerjanya. Oke, baik. Kemudian, apa saja sih tantangan sebagai public relation dalam perusahaan? Tantangannya, banyak ya. Iya. Kadang-kadang banyak orang yang tidak memahami apa yang kita sampaikan karena mungkin mereka tidak terlalu familiar dengan produk atau dengan jasanya. Dan informasi yang kita sampaikan memang walaupun sudah dalam berbentuk press release kah atau dalam bentuk artikel kah, tapi tetap banyak pertanyaan. Akan tetapi kita biasa antisipasinya adalah kita udah tahu nih rata-rata customer atau pihak ketiga mau bertanyanya apa saja. Nah, itu kita sudah bikin list. Sudah kita bikin list, jadi kita simulasi. Nanti kalau ada yang tanya gini, kita harus jawabnya begini. Kalau ada yang tanya begini, kita harus jawabnya begini. Jadi kita bikin antisipasi lah ya, Oh iya, supaya jadi kita nggak gagap ketika ditanya. iya, jadi udah memperkirakan ya, kayak pertanyaan apa aja yang Iya, bakal ditanyain. iya, Oke. benar. Jadi memang kita harus menyampaikan informasi itu kan akurat, lugas, terpercaya gitu ya, Iya. dalam multi platform. Tapi memang belum tentu. Jadi kita nggak bilang bukannya itu tidak sampai ya, tapi belum tentu semua orang paham. Jadi kita harus mengantisipasi ketika orang tidak paham tuh apa nih kira-kira akan mereka tanyakan. Nah, kita udah siapin tuh sama jawabannya. Gitu. Oke. Kita karena kita tidak bisa berasumsi semua orang itu paham apa yang kita sampaikan kan? Iya, betul. Iya. Gitu. Oke. Kemudian apa sih peran penting PR dalam perusahaan? Basically dia menyampaikan culture perusahaan ya, jadi menyampaikan budaya, prinsip, dasar peraturan perusahaan dan mengkomunikasikan secara internal
visi misi company itu apa. Jadi uh, ini yang berperan sebenarnya dua, PR dan HRD. Karena ketika dia merekrut pegawai, pegawai itu harus sudah tahu visi misi, dikasih kayak guidance lah, dikasih paduan visi misinya perusahaan tuh apa, culture-nya seperti apa. Nanti ketika dia udah mulai masuk kerja, kita sebagai PR tuh kayak bikin buletin, ya kayak kamu SMA bikin mading deh, Iya. gitu. Jadi kita taruh kegiatan-kegiatan, kita taruh kegiatan-kegiatan perusahaan tuh di buletin atau di mading. Jadi orang tuh kan kalau lihat foto, lihat gambar, lihat cerita kan orang paham ya. Oh, perusahaan ini tuh kegiatannya ini toh, visi misinya ini toh. Kalau cuman kayak diomongin teori kan ya nyantolnya gitu-gitu aja. Tapi kan kalau lihat foto, misalnya lihat kegiatannya atau videonya, kalau zaman sekarang di videoin. Jadi lebih nangkepnya lebih gampang gitu. Nah itu tugasnya PR tuh secara internal. Kalau eksternal menyampaikan juga visi misi dan culture perusahaan kepada stakeholder ya. Tapi tidak hanya itu, banyak sekali yang kita kerjakan tergantung kebutuhan. Kayak misalnya tadi seperti saya udah bilang kayak mempromosikan. Misalnya kita jasa nih, kita promosiin, oh kita nih jual ini loh, kita bisa antar ke rumah begini. Nah, itu kan kita harus sampaikan ke customer. Lalu gimana caranya? Jadi mempermudah customer untuk membeli barang itu. Nah, itu secara cara-caranya PR bekerja sama dengan marketing. Marketing yang bikin mekanismenya, PR yang menyampaikan dan mengkampanyekan. Jadi materi dari marketing nih. Marketing bilang caranya gini Mbak, dia telepon, isi form, balikin formnya, bayar DP, barang diantar, bayar lunas. Ya, itu dari marketing. Nah, PR-nya yang membawa isi materi itu misalnya ke sosmed. Kita yang taruh di post, kita post di sosmed. Atau kita taruh di radio, atau kita taruh di newsletter. Kita kasih tahu, oh kalau mau pesen caranya gini. Jadi mereka baca gitu di sosmed lah atau dimanapun atau di video. Nah itu PR yang ngerjain. Tapi kontennya dari marketing. Nah ini PR juga sangat banyak harus bekerja sama dengan pihak lain. Karena dia nggak mungkin kerja sendiri. Karena mekanisme, karena kita kan lebih ke menyampaikan kita menyampaikan bentuk beritanya, tapi isi beritanya bisa dari siapapun. Bisa dari HRD, bisa dari marketing, bisa dari IT gitu. Kita tuh yang ngebawa barangnya ke depan orang. Kita membawa beritanya ke depan orang. Tapi konten beritanya belum tentu dari kita juga, bisa dari kita, bisa juga dari divisi lain gitu. Nah, itu tugasnya PR eksternal. Iya. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih caranya pada saat ingin membangun koneksi dengan pihak lain? Nah, ini sorry, aku boleh tanya dikit ya. Yang dimaksud dengan koneksi itu maksudnya apa? Hubungan dalam pekerjaan atau untuk hal lain nih? Koneksinya apa nih maksudnya? Dalam pekerjaan. Bagaimana caranya pada saat ingin membangun koneksi dengan pihak lain? Maksudnya membuka peluang kerjasama, atau aku mencari koneksi untuk aku misalnya aku mau jual, misalnya aku mau promosiin sabun gitu. Terus aku cari koneksi, misalnya siapa ya supplier sabun atau siapa ya supermarket kayak gitu, atau untuk aku kerjasama sama produk sabunnya nih. Contohnya gitu, Ara. Aku agak bingung nih, membangun koneksi maksudnya membangun kerjasama yang sudah ada dengan pihak lain atau baru mau membangun? Yang sudah ada. Jadi kita bagaimana supaya kita tuh dapat bekerja sama dengan baik gitu. Oh, maksud kamu gimana triknya supaya kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain gitu? Iya. Oh, oke. Begitu. Oke. Ya, oke. Jadi gini, itu sangat luas sebenarnya ya. Ini kalau aku jelasin sekarang sebetulnya kamu bisa 4 jilid. Tapi gini, aku coba make it short ya. Aku coba make it short. Jadi gini, ketika kita membangun kerjasama dengan orang lain, menjalin hubungan baik lah ya. Menjalin hubungan baik itu ketika kita dari awal kita sudah bekerja sama dia, yang harus kita jaga adalah trust, ya, kepercayaan. Ketika dia mempercayakan sesuatu
kepada kita jasa atau apapun, dia misalnya klien, kita providernya. Nah, kita harus menjaga trust mereka. Bagaimana caranya? Nah, itu harus di-maintain. Jadi maintain gini, Ra. Jadi ketika mereka menjadi klien kita tuh kan tidak sekedar hanya kamu order saya kasih gitu. Kan nggak hanya sekedar begitu. Kamu harus memaintainnya dengan, oh iya Pak, kita harus tahu ulang tahunnya kapan. Ketika kita ngobrol sama dia, kita harus tahu nama istrinya dan anak-anaknya. Kita harus ingat kapan anniversary dia sama istrinya. Habis itu kita kirim hadiah, kita kirim bunga, kita kirim apa. Jadi kita maintain terus hubungan itu. Walaupun misalnya pekerjaan udah selesai. Pekerjaan kita udah selesai nih. Oh ya udah selesai kontrak. Oke, bye gitu ya. Tapi kan kita pengen dia tetap menjadi klien kita in the future ya. Nah, gitu caranya. Kirimin bunga kalau ulang tahun. Istrinya ulang tahun kirimin kado atau apa aja, nggak harus kado, makanan kayak apa aja. Terus kita harus tahu nama anak-anaknya. Jadi misalnya suatu hari ketemu, kita bisa bilang yang, Pak Tony apa kabar? Santi sekarang udah kelas berapa? Terakhir kan dia naik kelas 1 SMA, dia naik kelas 1 naik 2 SMA ya. Sekarang gimana? Kan kadang-kadang kita udah lama gitu nggak ketemu dia, kita ingetnya anaknya SMA kelas 2. Tapi kan terus kita nggak ngitung gitu, nih anak masih SMA tuh udah kuliah. Tapi at least dengan kita bilang, ya terakhir tuh Santi aku inget naik kelas 2 ya Pak gitu. Sekarang dia kelas berapa? Nah, orang kan kalau di kredit seperti itu dia akan happy karena kok perusahaan ini inget ya sama anak gue. Padahal ini kan gue terakhir kerja sama dia 2 tahun yang lalu gitu. Nah, memaintain customer, memaintain klien dengan cara-cara hal kecil seperti itu sangat penting. Memberi hadiah, menyapa, mengingatkan dan mengingat, atau randomly WhatsApp, apa kabar Pak? Gimana, sehat? Apa kabar gitu? Kira-kira gimana? Udah ngebasa-basi, nanya, kapan kita bisa kerja sama lagi Pak? Gitu. Ya. Jadi orang tuh ngerasa kayak nggak dikejar-kejar. Kan kadang-kadang kalau kita nggak ada basa-basinya, kita ngerasa gini, oh lo nelfon gue cuma ada perlunya ya gitu. Iya dong, kalau misalnya gimana Pak, apa kabar? Basa-basi gitu. Pak, jadi gimana Pak kerja sama kita Pak? Bapak kapan lagi mau sama kita? Nggak bisa gitu. Nggak bisa straightforward gitu. Jadi mesti ada kayak ada jeda, ada tahapannya gitu. Kayak misalnya 2 minggu lalu istrinya ulang tahun, kamu kirimin bunga ya. Terus barulah 2 minggu atau 3 minggu kemudian kamu bilang, Pak apa kabar? Nah jadi kan dia masih inget tuh, kamu kirimin bunga buat istrinya ulang tahun. Kan enak jadi nanyanya ya. Habis nanya basa-basi, terus nanya, Pak gimana? Kapan kita bisa kerja sama lagi? Itu contohnya Dera. Salah satu contoh, sebenarnya banyak banget contohnya. Itu cuma yang personal ya, sebenarnya secara bisnis juga banyak lah. Contoh-contoh yang kita harus maintain ya, kayak ya misalnya dia punya anak perusahaan di mana kita juga memaintain anak perusahaannya dalam arti kayak contohnya nih, misalnya dia punya pabrik baterai, dia punya anak perusahaan pabrik sabun. Nah kita perusahaannya misalnya kipas angin gitu. Nah emang nggak ada hubungan kipas angin sama sabun ya. Tapi kita bisa bilang sama dia, Pak, iya Bapak itu, kita harus sudah tahu nih bahwa dia punya anak perusahaan sabun. Pak, itu sabun Bapak ini ya sabun, kita harus cari tahu tuh. Kamu harus cari tahu. Sabunnya sabun apa? Sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, kamu mesti tahu. Cari tahu datanya. Kenapa? Ketika kamu ngobrol sama dia merasa kayak kamu merhatiin dia dong. Oh, dia tahu ya anak perusahaan gue tuh sabun cuci piring misalnya. Mungkin kalau kita nanyain relasinya, kamu bisa nanya gini, oh ya Pak, ini ya anak perusahaan Bapak yang itu sabun cuci piring merek A gitu. Itu tuh just wondering deh Pak, saya cuma pertanyaan bodoh nih Pak gitu. Kalau Bapak jangan ketawain saya ya gitu. Jadi sambil bercanda gitu. Kenapa gitu? Itu sabun cuci piring itu bisa buat nyuci kipas angin nggak Pak? Gitu. Ketawa, make a joke aja gitu. Just make a joke yang hal kecil, stupid things, tapi tidak harm gitu. Tidak terlihat kayak lo bodoh gitu. Ini cuma pertanyaan lucu-lucuan aja. Nah, menjaga hubungan dengan klien itu sangat luas dari sisi personal sampai sisi pekerjaan.
Jadi kamu harus tahu istrinya ulang tahunnya tanggal berapa, anaknya sekolah di mana, dia punya perusahaan apa aja, gitu. Jadi kita bisa basa-basinya dari segala arah. Oke. Itu caranya kita memaintain Iya, connection ya, arah. Insya iya, Allah. Ya harus gitu, harus bisa pintar basa-basi, tapi juga harus pintar untuk apa justifikasi kita. oke. Jangan basa-basi doang, tapi harus Iya, ada justifikasinya. iya. Oke. Terus apa lagi pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya, contoh masalah yang berhasil diatasi waktu Tante jadi seorang PR. Nah, sebetulnya so far nih ya, tunggu aku tuh kemarin waktu kamu kasih pertanyaan itu aku lagi inget-inget ya. Kayaknya sejauh ini aku tidak pernah ada masalah di dalam perusahaanku yang harus aku twist dengan press release atau apapun ya. Semuanya terhandle dengan baik. Tapi mungkin gini kali ya, mungkin aku kasih contohnya bukannya di perusahaan ada masalah lalu kita memperbaiki, tapi lebih kayak mengantisipasi. Jadi kayak misalnya gini ya, contohnya apa ya? Oke, dulu di majalah aku di majalah Bazar itu kita selalu setahun sekali ada namanya acara Bazar Art. Bazar Art itu pameran seni karya seni. Karya seni itu macam-macam, ada lukisan, instalasi, ya. Itu kita selalu bikin di Ritz-Carlton Pacific Place. Setiap tahun aku bikin press release, mengundang media untuk press conference, dan setiap hari aku harus ditargetin ngundang media. Jadi kan itu 3 hari. Nah, jadi 3 hari itu, misalnya sehari aku ngundang 5 media. Nah, itu make sure 5 media itu harus mengangkat berita Bazar Art. Gitu. Nah, gimana caranya aku memaintain si wartawan itu? Aku bikin schedule nih. Hari ini misalnya Trans Metro TV One, besok misalnya MNC TV cable siapa gitu ya. Nah, itu aku berusaha ketika mereka datang itu, selain press release, aku ngobrol sama mereka. Aku ngobrol, aku ceritain Bazar Art tuh gini supaya mereka paham. Karena kadang-kadang gampang kalau kamu cuma dikasih press release, wartawan itu tinggal copy paste. Aduh, Candy keluar. Cuman copy paste. Tapi somehow mereka nggak ngerti pameran art itu apa gunanya, maksudnya, lalu ditujukan kepada siapa, tujuannya apa tuh belum tentu wartawan itu ngerti. Nah, tugasnya kita sebagai PR, selain kasih press release, kita tuh juga harus ngobrol secara personal sama mereka. Jelasin, apalagi kalau mereka banyak nanya. Aku sih sebetulnya senang kalau dapat wartawan yang pintar. Dia banyak nanya karena dia tahu. Tapi ada juga wartawan yang diem aja, pasif. Dia nungguin kita yang ngomong. Karena apa? Bisa 2 kemungkinan. Karena di depan wartawan lain, dia nggak mau ajukan pertanyaan yang sama. Atau pertanyaan dia jadi dipakai sama wartawan lain. Kedua, dia nggak ngerti. Jadi dia nungguin aku ngomong, dia nungguin aku ngoceh. Supaya dia gini, oh ini maksudnya gitu. Ya kan? Nah itu kayak gitu-gitu kita harus bisa baca, Ara. Kita harus bisa baca orang. Oh, lo nungguin gue ya, cerita ya. Nah, kemungkinannya 2 nih. Lo emang kagak ngerti dunianya, atau lo nggak mau pertanyaan lo disadap sama wartawan lain. Kita. Iya. Nah, kamu harus, ini nggak diajarin nih di PR di sekolah. Psikologi secara psikologis, kamu harus bisa baca orang. Belajar di buku, banyak buku-buku sifat, kayak kalau Erwin Parengkuan tuh sempat bikin buku 4 karakter, plakmatis, melankoli, segala macam, ada 4 karakter. Nah, sebenarnya 4 karakter ini kategori general ya, nggak detail. Jadi 4 kategori ini sebetulnya udah bisa menilai orang tuh seperti apa. Bisa kelihatan sih dari kita ngobrol, kita ketemu, ya sejam 2 jam bisa kelihatan orangnya gimana. Dari kategori itu ya, orangnya pragmatis, melankoli, aku lupa lagi yang 2. Nah, hal-hal seperti itu kamu nggak akan dapat di sekolah, Ara. Kamu harus belajar sendiri. Banyak belajar buku psikologis.
psikologis, etika berbisnis, bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara berbicara dengan atasan, dengan teman kolega sejajar dan dengan bawahan. Nah, itu kamu nggak akan dapat di sekolah. Kamu harus cari sendiri. Karena based on my experience, aku juga nggak pernah diajarin di sekolah, even though aku kan ada sekolah perhotelan juga. Iya. Nggak pernah diajarin secara detail, cuma dikasih tahu gini, kalau lo nanya mau order apa, caranya gini, misalnya what do you like to order sir, ma'am, udah cuma gitu doang, tapi nggak diajarin bahwa kalau orangnya lagi sibuk nelfon, lo nggak boleh nanya, tunggu sampai dia selesai nelfon. Nah kayak gitu-gitu kan nggak diajarin gitu kan. Ketika aku praktek di restoran, aku baru tahu, oh ini orang lagi ngobrol, gimana cara nyelak ketika dia ngobrol untuk taking order, itu ada caranya. Nggak bisa main langsung orang lagi ngomong terus kita main, ya bu mau pesan apa bu, gitu. Nggak bisa begitu, ya kan? Ada caranya, ada triknya. Misalnya badan kamu geser ke arah orang yang kira-kira dia akan natap kamu. Dengan dia lihat kamu kan dia kayak, oh iya kamu nungguin saya ya. Nah ketika dia kontak ke kamu bilang, maaf ibu mau pesan sekarang atau nanti, gitu. Karena lagi ngobrol kan? Iya, lagi ngobrol. Iya. Ya. Ibu mau pesan sekarang atau nanti? Saya kembali lagi mungkin. Nggak ngerti nggak? Ada caranya, nggak bisa orang lagi. Kan ibu-ibu apalagi ya? Ibu-ibu tuh kalau di restoran ngoceh aja ngobrol berdua. Sampai waiternya bingung. Nih mau taking order apa enggak nih? Ini kapan nih gue? Nah, waiternya harus ngerti caranya. Berdiri agak jauh supaya kita bisa ngeliat dia. Terus pas udah kontak mata, dia nanya, ibu maaf, ibu mau order sekarang atau saya nanti kembali lagi? Oke. Iya. Nah itu skill-skill seperti itu kamu harus pelajarin di luar, Ara. Nggak akan kamu dapat di sekolah. Iya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Nah, jadi apakah pernah informasi yang ingin disampaikan ke publik itu memiliki sifat bertolak belakang antara kepentingan lembaga dan kepentingan publik, dan jika pernah itu bagaimana cara penyelesaiannya? So far aku tidak pernah mendapatkan case itu sih, Ara. Iya. Sorry banget, aku nggak pernah mendapatkan case yang mereka misunderstanding gitu dengan info yang aku sampaikan. Alhamdulillah sih sampai sekarang belum, Ara. Jadi aku belum ada case yang complicated gitu. Oke deh. Oke, iya. Oh, ada yang mau ditanya lagi nggak apa-apa sih, Ra, di luar pertanyaan kamu yang 10 itu. Kalau kamu mau diskusi atau apa, I'm okay. Aku santai kok. Aku nggak buru-buru. Mungkin yang tadi ya, yang membangun koneksi ya, sebenarnya aku juga mau nanya. Ini kan tadi yang aku tanyakan dalam perusahaan ya. Misalkan kalau di luar perusahaan itu gimana, kan pastinya kita kan pada saat ingin membangun ada sebuah usaha acara gitu kan, pasti ingin menarik orang lain gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Itu interpersonal skill yang aku bilang tadi, intersosial sama interpersonal skill. Jadi kembali lagi kita harus bisa memahami karakter orang. Gini, kita bukannya psikiater ya, bukannya kita harus tahu dia gimana, tapi gini, kita tidak boleh apatis sama orang. Kita harus asertif. Jadi ketika dia ngomong jangan dipotong. Ketika dia itu dengerin dulu. Dari situ kan bisa lihat karakternya gimana. Oh, dia demen ngobrol. Tapi kalau misalnya kalau diselak atau bukan diselak, misalnya, sorry gue mau nanya, dia nggak apa-apa. Tapi ada orang yang nggak mau dipotong omongannya. Nah, itu karakter sehari-hari itu kamu bisa kembangin sebetulnya dengan gini, Ara. Harus banyak bergaul sih intinya, Ra. Jadi kamu harus banyak teman. Kamu harus banyak teman dengan berbagai sifat. Then you know how to handle people. Kamu harus berteman sama orang yang pemarah, pendiam, tertutup, terbuka, yang bipolar, mungkin yang punya penyakit bipolar disorder, nggak apa-apa. Kamu harus berteman sama semuanya. Then you know how to handle people. Iya. Karena kamu menghandle orang bipolar, ya, macam. Ada yang mild, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kamu tahu gimana kamu handle-nya. Dari kamu menghandle orang yang difficult,
kamu akan lebih gampang menghandle orang yang gampang. Jadi Iya. handle dari yang susah dulu. Iya, jadi nanti udah terbiasa gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, nggak apa-apa punya teman tukang ngomel-ngomel, nggak apa-apa, Ra. Mm-mm. Itu bagian dari hidup, ya kan? Iya. Kita kan bagian dari hidup Iya. itu, kita kan nggak bisa milih, gue mau temen yang baik semua. Ya nggak bisa lah. Pasti teman ada yang rese, ada yang ngeselin, ada yang pemarah, Iya. ada yang tukang ngomel, tukang komplain. Waduh, itu paling pusing tuh kalau tukang komplain tuh. Aku pernah punya temen kayak gitu ya. Gue sepanjang perjalanan tuh kayak gini. Oh my God, gitu. Kayaknya di Iya. hidup lo gak ada yang positif, semua lo komplain gitu. Tapi terus aku Iya. gini, tapi nggak apa-apa sih, gue jadi belajar ya menghadapi orang-orang Mm-mm. seperti ini gitu. Jangan kebawa, Iya. paling atau ketawain aja gitu. Oh iya ya gitu. Misalnya dia komplain, tuh kan lihat tuh orang, heran deh orang nyebrang aja gini gini gini. Iya, dia belum berasa aja tuh ya kesenggol sama motor. Misalnya gitu. Iya. Kita bercandain gitu. Iya dia belum berasa aja tuh kesenggol sama motor. Jadi somehow sometimes kamu tanggepin tapi very light. Jadi kamu tidak mengapprove juga cynicalnya dia, tapi kamu bikin Iya. aja gitu. Jadi kamunya juga enteng, dianya juga ngerasa kayak dia nggak aneh sendiri gitu kan. Iya. Ya kayak gitulah Ara. Jadi emang mesti banyak bergaul sih intinya Ra. Iya. Mesti banyak Iya. ketemu orang Iya. Jadi bisa gitu. membangun koneksinya dengan baik ya. Ya, membangun koneksi dan ketemu berbagai macam manusia. Iya. Terus aku mau nanya lagi. Boleh. Terus kesulitan yang paling sering ditemuin dalam waktu ngelakuin tugas-tugas sebagai PR. Ya, challenging ya. Jadi gini, Iya, challenging. mungkin bukan kesulitan, aku menganggapnya lebih it's a challenge ya. Tantangan. Challenge-nya sebagai PR itu adalah ketika ada misleading information. Yang gini, yang tadi kita kembali lagi tuh ke tadi. Iya. Kita menyampaikan informasi dalam bentuk apapun, Iya. tapi orang salah paham. Ya. Nah, itu tuh benar-benar kita tuh mesti mikir, diem, jangan sampai salah ngomong untuk mengklarifikasi itu. Karena kan once kita udah keluar kan nggak bisa kita taking back Iya, omongan betul. itu. Lain kalau tulisan. Iya. Ya, tulisan kan ketika kita nulis, kita baca, oh ada yang salah, ada yang kurang, hapus gitu. Tapi kan by the time you speak out, you cannot taking back. Nah, jadi PR itu kayak perempuan udah bener deh, belajar sabar, belajar wise, harus bijaksana. Dalam arti gini, memilih kata-kata, tidak boleh emosi, tidak boleh kepancing, gitu. Harus senyum tetap, walaupun kesel banget sama tuh orang. Walaupun kayaknya pengen kamu tonjok Ara, tapi kamu tetap harus senyum. Iya, oke. Oke deh. Kalau gitu mungkin gitu. ya segitu jadi kamu aja mesti ya bermental baja kalau jadi PR. Iya, mental baja. Mental baja karena kamu ngadapin berbagai macam orang dan suka mendapatkan tuduhan-tuduhan yang nggak enak gitu. Karena misalnya apa nih perusahaan kayak gini, ininya begini nggak asik, jelek gini ya kan. Kita mesti tenang kan, nggak boleh emosi gitu kan. Nah itu challenge Ara mesti itu latihan sih Ara. Kalau Tante Ance soalnya udah tertempa 25 tahun jadi ya sampai hari ini gitu. Tapi awal-awal juga aku emosional, nggak ngerti kan, karena aku nggak ngerti kan. Jadi marah-marah juga gitu, oh nyebelin nih orang gimana sih, enak aja nuduh-nuduh gue begini gitu. Tapi ya lama-lama aku pikir ya itu latihan kamu menjadi dewasa, latihan kamu menjadi bijaksana, latihan kamu menahan amarah, latihan kamu menahan diri dan asertif terhadap orang lain. Gitu. Jadi bertindak positif, berpikir positif dan bertindak asertif. Oke deh, sekian. Makasih ya Tante udah meluangkan Ya, waktunya. sama-sama Ara. Good luck.